Jangan sok sih paling tahu arah, lu SL 1000 pips. 1. Hai guys, balik sama gue William Sudana. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas semua pain points, semua permasalahan trader yang sampai saat ini sedang kalian hadapi. Dan ini bukan pandangan pribadi gue ya, tapi ini adalah respon dari kalian semua. Jadi simpel lagi nih, beberapa hari yang lalu gue ngelempar survei di Telegram group. Gue pengen tahu sebenarnya apa yang jadi permasalahan kalian ketika menjalani kehidupan sebagai seorang trader. Mau itu full time trader, mau itu part time trader, kayak gitu. Tapi realitanya gue percaya masih banyak yang struggle dan masih banyak yang rugi. Dan belakangan juga masih tetap banyak orang yang datang ke gue DM, minta tolong diajarin, minta tolong untuk dibantuin. Mereka kena floating loss, mereka yang kena tipu sama oknum-oknum broker, mereka ketemu sama grup-grup yang menyesatkan, kayak gitu ya. Dan ketika mereka datang itu tuh posisinya udah terlalu ruwet, macam kayak kalau lu punya pakai baju itu udah compang-camping, kemudian lu mencoba untuk gimana ya gue ngerapihin bajunya lagi untuk bisa gue pakai dan kelihatan rapi ya gitu. Karena gini, menurut gue ketika kita udah masuk ke dalam fase yang terlalu ruwet, kompleks gitu, salah satunya solusinya adalah buang barangnya, start dari nol kayak gitu. Tapi nggak semua orang ready, dan kalau udah terlanjur kayak begitu, itu pasti udah sakit banget. Oleh karena itu, gue mau membahas kesalahan-kesalahan yang sering kalian alami dan gimana di video ini gue bisa berkontribusi untuk menyelesaikan solusi-solusi kalian. Oke? Jadi simple. Jadi apa yang gue lempar waktu itu adalah satu Google Form singkat, padat dan jelas, isu apa yang kalian hadapi, kemudian apa yang kalian butuhkan dari gue, dan gimana channel gue selama ini udah membantu kalian. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke Google Formnya. Dan first of all, gue mau terima kasih buat kalian ya yang udah meluangkan waktu untuk mengisi. Tapi kalau kalian juga baru nonton video ini dan baru kelihatan, kalian bisa cek, kalian juga bisa ikut kontribusi, tulis permasalahan kalian di video description, ada link Google Formnya, kalian isi aja, itu anonimus, jadi nggak perlu takut bahwa siapa yang nulis dan siapa yang merasa itu adalah aib kalian. nggak usah, feel free, ini adalah anonymous. Jadi gue akan masuk ke dalam di sini. Jadi kalau buat kalian yang baru mampir channel ini, gue punya beberapa topik ya, dan probably yang gue banyak bagikan adalah tentang psikologi sebagai seorang trader. Ini ada gue baru bikin channel playlist khusus trading for beginners. Kalian nonton untuk memahami konteks-konteks awal bagaimana memulai seorang perjalanan kalian menjadi seorang trader. Oke, kemudian ini ada juga jadi trader mandiri ya. Ini juga fakta-fakta yang realitanya gue pun bahkan bagikan pengalaman gue di sini supaya kalian juga bisa belajar dari apa yang udah gue lakukan dan kesalahan-kesalahan gue. Karena namanya trading itu bukan soal teknik dan metode, tapi soal kedewasaan diri kita, psikologi kita. Oke, jadi masuk ke dalam sini. Ini ada beberapa ya, seperti yang gue bilang bahwa isu problem apa yang Anda hadapi saat ini sebagai trader. Nah, topik ada yang mau dibahas dan feedback secara overall. Dan kalian juga bisa ikutan kontribusi linknya di video deskripsi di bawah ya. Yang pertama kita bahas ini ya, sulit menahan cuan, hold merah sampai minus banyak. Permasalahan semua orang kayak begini ya. Ya ini soal keengganan kita. Kalau trading itu kita gak mau rugi. Makanya ketika biru kita pengen cepat bungkus, tapi ketika merah kita pengen berharap dia akan kembali lagi gitu. Kita gak tahu kita masih di mana. Padahal payah. Ini minta di best pair lines kayak sebagai seperti USD JPY. Oke. Karena selama ini memang gue tradingnya juga hanya mostly forex, bukan forex, gold. Maka itu gue jarang bahas pair lain. Paling sesekali gue trading BTC, atau enggak gue sekali trading EU atau GU ketika ada momennya. UJ sih nggak pernah. Tapi kita coba consider ya untuk bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya pengen dibahas, kalian bisa join di eksklusif member gue Telegram yang ZFX. Kalian bisa nanya apapun, kita bisa diskusi untuk pair lain di situ. Oke, bagus kok, feedback secara overall bagus, kontennya nggak bikin FOMO dan bikin mood. Oke, salah satu poin yang memang gue tekankan sini adalah jangan sampai kita FOMO. Dan banyak mungkin orang luar sana yang membuat kalian FOMO, flexing, sedangkan gue merasa bahwa gini, flexing itu bukan solusi ya. Karena buat apa flexing? Karena kita trading buat diri kita sendiri, dan kuncinya adalah membuat orang lebih grounded dan sadar bahwa
trading itu nggak semudah itu, dan pamer-pamer flexing, pamer-pamer keuntungan itu juga nggak membuat orang lebih baik, justru membuat orang semakin brodol. Oke, next, kurang nekat takut floating loss. Menurut gue ini sama soal psikologi lagi. Jadi balik lagi, menurut gue psikologi yang perlu kita bangun bahwa namanya trading itu pasti akan ada posisi kita akan floating dulu. Tapi bukan soal floating lossnya, tapi resikonya. Kalau kita sampai ketakutan, artinya kita belum siap untuk trading. Topik ideal supply and demand, oke. Feedback masih sulit mengalami Copta, ngerti bursa-bursa tapi target bisa kesana angka dan cara nanti masing-masing masih bingung. Oke, ini masih sebenarnya udah bisa dibahas di sini sih. Nih di video eksklusif yang di sini ya. Nih di sini gue bahas nih, yang Copta. Oke, yang sini ada 10 video. Teknik entry-nya pun dibahas di sini sebenarnya. Jadi kalian tonton ulang mungkin di sini. Ini eksklusif only member videos. Jadi kalian subscribe aja yang 40.000 per bulan. Untuk belajar investasi, kalau nggak mau ya resiko sendiri lah ya. Kemudian menentukan strategi yang tepat dan juga cara backtest. Menurut gua strategi yang tepat tuh nggak ada strategi yang tepat ya. Semua strategi, semua teknik, semua metode itu punya probability-nya masing-masing. Dan cara backtest itu juga tricky. Kalau misalnya kalian pernah nonton videonya di Traders Family ya, diajarin bahwa backtest itu bukan gini. Kita kalau mau backtest, kalian bisa mundur ke chart, kalian cut down chartnya, kan bisa kan di cut down chartnya. Baru kemudian tentukan entry-nya, kemudian simulasikan. Bukan chart yang udah terjadi kalian plotting gitu. Nanti lah gue bikin cara backtest ya, video cara backtest ya. Penggunaan time frame ini juga sangat amat, menurut gue tidak ada time frame yang paling tepat juga. Ini pernah gue bahas di sini nih. Pernah bahas di video di sini ya, mana ya? Ada kok video di sini guys. Time frame yang tepat nih buat trading. Di sini ada di video podcast ini. Tonton aja kalian cari. Feedback secara overall sangat baik terhadap plan exit dan entry arah market. Oke, nice. Thank you buat yang udah support. Emosi dan nafsu ini masih problem. Oke, sama psikologi juga, rating positif. Aman. Future group ini banyak pelajaran walaupun saya hanya masih bandel juga nggak jaga emosi. Nice group walaupun jadi leader setiap pakai saya ada di grup ini. Oke. Jadi thank you juga yang buat support, walaupun mungkin ya gue tahu bahwa dalam satu community member itu nggak semuanya aktif untuk ngobrol, ada yang cuma saya leader, cuma nonton doang, cuma baca doang. Tapi itulah ya, gue nggak suka membuat orang itu FOMO dan nggak suka maksa orang untuk perkembangan itu ada di kita masing-masing. Jadi lu mau berubah, lu mau enggak, lu mau stay, lu mau tetap rugi, itu pilihan kita masing-masing. Karena kita yang hanya bisa menentukan kita mau jadi trader seperti apa. Kalau dibilang di sini masih bandel dan nggak jaga emosi, itu karena memang kuncinya di diri kita sendiri, ya. Tapi dengan adanya teman-teman di grup, itu bisa membantu kita untuk diingatkan lagi. Pengendalian psikologi dalam market, posisi udah running jauh tapi nggak suka TP. Alhasil saat direction kembali arah, posisi tidak berani cut profit juga, malah jadinya nggak profit. Nah ini problem. Berarti apa? Kita nggak punya plan untuk exit. Gitu. Menurut gue sih, kalau kita udah punya plan, mau 10 pip, mau 20 pip, 30 pip, 100 pip, 300 pip, stick to the plan, disiplin. Membaca analisa metode Copta udah dibahas di sini sebenarnya. Udah dibahas di video ini member only yang trading metode Copta. Ya kalau misalnya butuh, kalian tulis lagi di kolom komen kira-kira butuh apa. Sangat membantu dan pandangan dari orang dengan video YouTube yang setiap minggunya tersebut ya. Oke, thank you. Sering terkena stop loss, nggak apa-apa. Probably gini. Terkena stop loss itu adalah bagian kita risk management. Kalau enggak, ya sulit juga. Selain XOR bahas mata uang. Oke, jangan selalu bahas XOR USD, masih banyak keuntungan selain XOR seperti Euro JP, Euro USD. Oke, nanti gue alokasikan waktu ke sana ya. Psikologi trading masih belum bisa kontrol karena masih jadi karyawan, jadi belum bisa buka chart sewaktu-waktu. Gak apa-apa, sama gue juga kerja sehari-hari, jadi buka chart juga sekali aja, nggak masalah. Yang penting setiap kita pasang posisi, sediakan SL dan TP, batasi dengan resiko yang aman. Sehingga ketika kita loss, karena SL, kena TP pun kita nggak pernah terganggu psikologinya. Karena memang dalam batas toleransi yang kita terima. Terima kasih juga untuk founder Copta Nextrum, jadi bisa lebih mandiri, menjadi seorang trader, bisa bikin mapping sendiri, bisa bikin auto sendiri, bisa run sendiri. Mas sukses selalu, amin. Takut entry trauma loss ya. Apakah ya ini juga soal psikologi. Trading pasti harus siap ready, harus siap rugi. Apakah Copta bisa dengan teknologi analisa? Yes, nyambung sama penjelasan yang baik. Oke. Fundamental kebijakan Trump yang menekan teknikal ya itu bagian dari mitigasi risiko ya, karena itu nggak bisa kita nggak bisa kontrol, itu di luar kontrol kita. Artinya yang bisa kita kontrol apa? Risiko manajemen kita. Menjelaskan fundamental dengan teknikal. Semua mau fundamental only
juga nggak bisa, mau technical only juga nggak bisa, semuanya adalah probabilitas. Nah seru nih, isu probabilitas yang ada ini Anda, jadi ngatain gue sebenarnya. Jangan sok sih paling tahu arah, lu SL 1000 pips. Satu, gue nggak pernah bikin signal, jadi gue nggak pernah merasa terganggu ya dengan orang seperti ini ya. Sadar diri yang paling mengaku kalau salah sih paling nggak pernah salah, nggak pernah SL. Sekarang channel lu itu nggak pernah SL, ya mungkin karena SL 1000 pips dan sekarang harus bener. Menyesatkan tahu nggak, kasihan orang-orang sadar diri. Jujur ya, komen haters kayak gini ya, itu nggak pernah membuat gue kayak ih kok jadi gitu ya, nggak. Ini gue anggap sebagai lelucon karena gue tahu apa yang gue lakukan. Apakah gue bilang kalau gue gak pernah SL? Enggak. Gue pun selalu bilang di video mingguan, oh ini gue kemarin SL, gue kemarin rugi. Bahkan video yang minggu lalu pun gue bilang gue kehilangan profit. Jadi santai aja, nggak masalah. Bahkan gue pernah ceritakan juga gue margin call gitu. Kalau gue gak pernah SL, gue kan gak akan ceritain itu karena apa? Aib kan, memalukan kan. Tapi sorry, komen-komen orang seperti ini gak akan membuat gue down karena mereka ngomong, mereka adalah tipe orang-orang yang nonton video cuman kena lihat judul doang langsung komentar gitu. Atau enggak mungkin orang-orang kepahitan. Dia yang enggak pakai SL, dia yang terlalu optimis, dia yang enggak tahu arahnya kemana, kemudian marah-marah. Sorry, itu di luar kontrol gue ya. Tidak entry, tidak tepat, sering gocek market. Emang kalau kita ngomong market gue saat ini lagi sangat volatile dan gocek sangat wajar ya. Bagaimana cara profit konsisten, baru jadi bahas ya. Berapa target profit yang harus dilakukan dan dikejar satu hari. Ini kan tonton video yang ini aja. Istilah dalam video mingguan kalau bisa pakai saudara mudah dimengerti. Memang gini realitanya ya. Kita udah pakai teknologi, terminologi yang super sederhana. Tapi memang realitanya terminologi itu memang harus dipahami guys gitu. Karena itulah bagian dari bahasa yang harus kita pahami. Artinya dengan sekarang banyak sekali info-info, konten-konten yang berhubungan dengan trading dan financial market, kalian harus rajin-rajin mencari informasinya gitu. Jadi jangan gak bisa gitu di semua terlalu dipermudah, gak bisa. Ada memang hal-hal yang udah gak bisa dipermudah lagi ya, itu memang konsepnya gitu. Dan bahasa-bahasa di finansial ya seperti itu. Pengen cepat kata ya malah cepat miskin nih realita ya. Psikologi trading lagi another good. Kemudian profit konsisten sama kita bahas dari harian bisa dapat target harian, udah dibahas juga bagaimana agar kita tidak greedy ya, maksud gua dengan trading greedy kayaknya adalah tahu di mana kita harus exit. Dan ini juga bahas ke bagaimana cara kita ngatur profit harian kita, tonton di sini guys. Oke. Bahas Donald Trump mau nge-kick Fed, ya itu cuma drama-drama lah. Arah tren udah dibahas berulang kali, tren dan pergerakan sangat membantu. Oke. Psikologi trading ini kita lagi bahas, maka itu di video yang ini udah banyak bahas tentang psikologi trading. Gua akan lanjut terus berlanjut ya. Dan kemudian trading for beginner series ini akan gue lagi bikin seriesnya juga. Jadi kalian bantu subscribe di channel ini supaya kalian bisa nemuin dan kalian terus drop komen apa yang kalian butuhkan. Pertanyaan-pertanyaan akan gue jawab dengan video supaya bisa ditonton ulang lagi. Ini berdasarkan pengalaman dan kesalahan gue ya. Jadi bukan teori. Karena kalau teori udah banyak, yang gue berikan adalah pengalaman dan kebodohan gue supaya kalian juga gak melakukan hal yang sama. Makanya cara menggunakan emosi, oke. So far so good. Saya masuk akal. Sometimes saya punya trading plan sendiri dan mapping sendiri dan suka adjust berdasarkan mapping Ko William. Thank you, terima kasih. Sering terkocak market sama psikologi baik, masih gegap membaca candlestick, masih belum cakap saat mau entry dengan forex tentang MC. Oke, flash selling sangat membantu manajemen strategi. Betah, oh ini menurut gue orang yang sama ya. Betah saya ingin melihat Anda menyesalkan orang-orang, komen aja udah gak bisa, pertanda belum lagi sudah mulai mengajak orang ikut broker di bawah Anda, munafik. Apakah Anda tahu broker Anda itu kenyamanannya, mana peduli Anda tampil komen ini juga. Oke. Ya, ini kan, mana peduli Anda tampil komen ini juga. Oh, saya tunjukin. Jadi saya tidak takut ya, karena setiap broker yang saya sharingkan itu saya pakai sendiri gitu. Kalau misalnya kita ngukur berapa banyak broker yang masuk minta iklan, itu banyak banget sampai saya tolak-tolakin. Kenapa? Karena saya tahu bahwa buat apa ngajakin orang broker terlalu banyak ya, karena kita mungkin nggak akan pindah-pindah broker juga. 1, 2, 3 mungkin. Kalau banyak broker juga pusing pasti. Kemudian saya harus kurasi karena yang saya berikan adalah trust saya gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa kayak saya menyesatkan, kok banyak orang yang di atas sana ngomongin soal so far so good. Jadi sorry haters, tidak mengganggu apa yang saya lakukan, dan ini cuman saya tampilkan, saya tidak takut karena ya so far yang orang-orang bilang mereka bisa terbantu. Sorry bro, belum bisa analisa Fibo Musang digabungkan dengan Skopta, prefer analisa Fibo Musang yang ideal, naik dari mana yang belum tahu. Oke, ini nanti kita bahas ya tentang Fibo Musang ya. Pengen bahasan terkait teknik yang bisa digunakan seperti MA50 digabung dengan apa, Skopta gabung dengan apa. Oke, nanti saya bikin juga. Saya suka
grup Ara Market banyak manfaatnya, secara pribadi lebih seru lagi kalau dibuka komen di grupnya. Oke, memang waktu itu dibuka diskusinya tapi kayak terlalu banyak, karena itu saya lebih suka untuk manage grup yang lebih kecil. Kalau mau ngobrol lebih lanjut join aja IB di bawah ZFX, saya invite ke grup eksklusifnya ya. Entry exit TA good, oke kita bahas entry point, cara entry yang benar, modal kecil, metal, forex, crypto bagus untuk gold, cuma untuk yang free hanya analisa mingguan. Iya, karena tadi ada juga pertanyaan kenapa nggak buat analisa harian gitu. Dulu pernah buat ya, setelah saya coba-coba dengan waktu saya yang terbatas karena saya bukan full time trader, maka saya harus bisa mengalokasikan mana sih sebenarnya konten-konten yang bisa perlu dibuat didedikasikan, karena membuat konten itu capek guys ya. Buat kalian yang nggak pernah membuat konten, silakan coba buat konten. Jadi kalian tahu rasanya gimana cara membuat video, prosesnya, capeknya, waktu berapa yang dibutuhkan. Belum tentu kalau di upload, belum tentu tonton juga sama kalian. Ada mungkin juga kalian nggak mau ngeklik ya kan. Jadi ya angkat tangan deh. Jadi yang pasti-pasti aja. Untuk time frame yang singkat, scalping, market yang berjalan sesuai dengan prediksi analisa nggak masalah. Setting BMI akurat. Oke, ini gampang sebenarnya. Besok ada grup edukasi interaktif, saya kepingin cek CT-nya ke William di TPX. Oke, silakan cek di bawah aja. Saya kena mental lumayan sering SL dibanding TP. Oke, psikologi ya. Kita bahas tentang psikologi banyak kan. Manajemen emosi yang belum stabil ketika nahan loss, manajemen emosi sama probably ini semua tentang psikologi, kurang besarin modal. Bagaimana baiknya mempunyai modal yang cukup. Thank you buat share ilmunya. Ada topik yang dibahas. Market maker mengikuti pola Koptah. Oke, kita bahas seperti ini. Strategi trading tanpa takut margin call. Simpel pakai SL lah. Candle so far bantu. Thank you. Gak ada sarane Isa sinyal ya. Oke. Kalau sinyal probably ikut CT aja lah. Iku big fansmu demen aja dengan cara sampean buat materi, ndak YouTube singkat jelas padat suka. Jadi poin dapat make iklan ya. Iya, iklan adalah bagian dari bagaimana konten yang saya buat itu bisa menghasilkan juga. Ya, jadi itu win-win. Karena kalian menikmati kontennya gratis, maka iklan adalah bagian dari imbal balik. Oke. Jadi itu adalah bentuk win-win ya. Hater itu saja ya fansmu juga, betul. Mereka niat loh bisa tulisan komen ya kan. Terima kasih, itu adalah supporter. Money management. Kan Yuyu udah metode yang cocok. Mungkin ketika membuat konten itu bisa tambah dengan ilmu teknik analisanya. Saya dibagi sih. Dibagi analisanya kok. Mami arah market, terus mau lanjut. Biasa arah market, cara mengetahui bas-bas secara mudah. Realitasnya sebenarnya nggak mudah ya. Nggak bisa mudah. Kalau kita lihat time frame besar, iya. Tapi kan kocokan perharinya itu luar biasa gede. Dulu sebelum tahun 2025 fokus di teknikal fundamental. Psikologi sekarang ada lagi fokusnya di bacotan Trump, betul. Tarif, oke, keren. Kamsia buat cotannya. Pribadi menghadapi masa SMC, overall dari 2018 sudah FTT, full time trader. Maklum karyawan susah, jadi kaya kalau nggak korupsi data ini. Ya oke, sip. Mantap. Nggak tahu cara posisi yang tepat, semua masih bingung, nggak bodoh karena emang sulit ya trading ya. Jadi mesti pelan-pelan. Marketnya saat ini yang sebesar perubahan alanya. Betul, sekarang market lagi sideways. Ini udah balas dendam, sering melakukan psikologi ya. Ini soal MC, modal kecil dan lot besar. Oh ini dulu waktu awal join di market seperti ini, asal masuk berharap market bergerak sesuai prasangka sama poin hatu dengan main teknikal. Benar sekarang bisa saya kurangin. Jadi trading saya menunggu momen key moment dia menyentuh area tertentu. Nah ini mantap, good. Bagaimana cara mengambil keputusan mematangkan hati untuk cut loss, take floating profit, lihat kondisi marketnya cenderung labil. Oke, nanti kita bahas juga. Terima kasih. Saya cenderung gaya scalping, namun gaya itu justru membuat saya lebih sering besar MC dan depo. Oke. Minggu lalu saya menerapkan hasil Rico William pada video yang membahas soal tarif Trump on point. Syukur, disitu berhasil mendapatkan profit terbesar. Wah, thank you. Terima kasih ya. Menurut saya sangat mudah dipahami kombinasi antara analisa teknikal dan fundamental yang disampaikan sama membantu dan kesimpulan analisa selanjutnya. Oke, thank you. Mental, oke, psikologi lagi cara menunggu momen candle break yang pasti gimana, oke. Overtrade, FOMO, risk karuan, arah pasar, kurang modal, masa mingguan. Thank you ya buat pujian-pujiannya dan support-supportnya. Ini kalau kita ngeliat masih ya sama di sini. Sulit trading, profit belum konsisten, kemakan modal, harga diam, bergerak di channel, sideways, cara menekan TPSL, kendala di modal, susah cari kerja, cara buat order block, disiplin SL, modal mental. Oke, jadi kalau kita lihat, ini video juga lumayan 20 menit. Tapi menurut gua masalah kita saat ini adalah soal psikologi ya. Probably psikologi, beberapa teknis simpel untuk entry, untuk SL, beberapa metode. Oke, ini yang akan kita bagikan di Trading for Beginners di playlist ya. Jadi buat kalian yang udah pengen belajar, hopefully gini, gue selalu berpikiran signal itu bukan cara yang paling solutif ya untuk membantu kalian bisa menjadi trader yang mandiri. Itu adalah cara instan untuk meraih keuntungan dalam jangka pendek buat
signal provider. Salah nggak? Nggak salah. Karena itu semua soal bisnis. Sama kayak trading itu juga soal bisnis. Ada resikonya, tapi signal provider pun belum tentu selalu menguntungkan dan pasti benar. Oleh karena itu solusi yang paling praktis adalah belajar sendiri. Menjadi trader yang mandiri. Tapi of course tidak semua orang mau melakukan itu. Karena itu ya solusi alternatifnya buat gue sih emang gue buka copy trade. Tapi pun gue gak menjanjikan bahwa copy trade gue pasti selalu profitable. Pasti akan ada di mana kita akan mengalami momen-momen merah, momen-momen yang harus kita akui bahwa analisa kita salah, harus SL. Tapi kita batasi resikonya, sama-sama growing, sama-sama menjaga. It's your equity, it's my equity. Saya juga trading di copy trade saya. Artinya itu real account juga. Makanya saya juga akan jaga gimana modal yang kita punya gak habis. Dan ini semua perjalanan panjang guys. Jadi buat saya gak bisa kita dapetin solusi mau cepet kaya dari trading. Karena realitanya memang 90% trader itu gagal karena psikologi mereka, karena kesalahan dan ketamakan kita sendiri. Oleh karena itu it's a long journey untuk kita mendewasakan diri kita dan yang bisa berubah hanya diri kita sendiri. Jadi nextnya apain? Makan banyak playlist di video di playlist trading for beginners dan juga Arah Market Podcast. Gue akan banyak bahas tentang psikologi dan beberapa teknik yang bisa dipahami oleh trader pemula. Support channelnya dengan cara subscribe, like, dan komen. Insight apa yang kalian butuhkan dari gue, pengalaman apa yang lo butuhkan dari gue, supaya gue juga bisa contribute ke dalam perjalanan trading kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like. Bye.